Tuhan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena kasih dan tuntunannya kita boleh bertemu saat ini. Pagi hari ini saya mau berbagi materi tentang budaya positif yang saya sudah dapatkan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mendukung saya dengan kehadirannya. Baik, saya langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pemahaman konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa. Ini berarti guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar secara aktif dan berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk membangun lingkungan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini dia berfokus pada pengembangan perilaku yang kondusif melalui penghargaan dan penguatan positif daripada hukuman. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, di mana siswa ini dia merasa dihargai dan dipahami. Pendekatan ini membantu siswa dia belajar dari kesalahan mereka dalam memperbaiki perilaku dengan cara yang positif dan produktif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi berperilaku kemanusiaan menjelaskan bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, dan fasilitasi. Guru harus memahami motivasi ini untuk mendorong perilaku positif. Menggunakan penghargaan dan pengakuan yang tepat dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan mendorong ketertiban dan aktif dalam belajar. Yang keempat tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan cinta dan kepemilikan. Harga diri dan aktivitas diri. Memenuhi kebutuhan dasar siswa adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, guru harus memastikan bahwa siswa dia merasa aman, diterima, dan dihargai di dalam kelas. Yang kelima, menyangkut posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi adalah pendekatan di mana guru membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang kondusif. Ahli-ahli menghukum. Guru bekerja sama dengan siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Inti membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan empatika. Yang berikut, yang keenam, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Inti termasuk nilai-nilai seperti rasa hormat, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Membangun keyakinan kelas yang kuat membantu menciptakan budaya positif di dalam kelas.
Yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah alat yang digunakan untuk membantu siswa memenuhi hubungan dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, memisahkan masalah dari orang, artinya mengidentifikasi masalah tanpa menyalahkan siswa. Yang kedua, mengenali kebutuhan, memahami kebutuhan siswa mendasari perilaku tersebut. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi solusi, artinya bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat memperbaiki situasi dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Nah, pengalaman dalam pembelajaran kita dapat menerapkan konsep-konsep atau kunci pengalaman kelas. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Setelah menerapkan disiplin positif, saya melihat bahwa perubahan yang signifikan dalam perilaku siswa, mereka lebih respon terhadap penghargaan dan penguatan positif yang menghargai insiden perilaku negatif. Siswa menjadi lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Yang kedua, tentang posisi kontrol dan restitusi. Dengan menggunakan pendekatan restitusi, saya membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan bekerja sama untuk memperbaikinya. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan empatika mereka. Siswa merasa lebih dihargai dan didengar, yang memperkuat hubungan antara guru dengan siswa. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi ini membantu dalam menyelesaikan konflik atau masalah di kelas. Siswa belajar dengan mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan mereka, dan bekerja sama untuk menemukan solusi ini. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kolaboratif. Yang kedua itu pengalaman di rumah. Ada 2 hal, yaitu yang pertama, motivasi perilaku manusia. Memahami teori motivasi membantu saya dalam berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Saya lebih fokus pada penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi mereka yang melakukan tugas-tugas rumah dan berperilaku baik. Anak-anak menunjukkan peningkatan dalam kebutuhan dan tanggung jawab. Yang kedua, kebutuhan dasar, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti memberikan rasa aman dan penghargaan, membuat mereka lebih terbuka dan kooperatif. Ini juga membantu dalam membangun hubungan yang erat dan harmonis di rumah. Nah, dari beberapa hal ini, dari ketujuh hal ini saya menyimpulkan bahwa penerapan konsep kunci dari modul budaya positif tidak hanya efektif di kelas, tetapi juga di rumah. Pendekatan ini membantu dan membangun lingkungan yang mendukung, menghargai dan mengutamakan perkembangan positif dari siswa maupun anak-anak. Dengan memahami dan menerapkan disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi, kita dapat menciptakan budaya positif, inklusif, dan produktif baik di sekolah maupun di rumah. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk kita saling berbagi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita sharing, silahkan.